Halo, selamat berjumpa kembali di Pak Pi Channel. Di Pak Pi Channel kali ini akan mempelajari tentang habitat tumbuhan dan cara melindungi diri. Sahabat Pak Pi, untuk paham tentang habitat tumbuhan dan cara melindungi diri dari tumbuhan itu, ikuti terus di video Pak Pi sampai berakhir, jangan di skip. Sahabat Pak Pi, habitat tumbuhan itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Apakah tumbuhan hidrofit itu seperti yang ada di gambar sebelah Pak Pi ini? Bahwa tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Nah ini yang di belakang Pak Pi adalah tumbuhan bako. Ini mampu hidup di air. Di daerah pantai yang tergenang air mereka bisa hidup. Nah, bagaimana bisa hidup? Inilah salah satu dari cara tumbuhan melindungi diri sesuai dengan habitatnya. Ketika tumbuhan itu hidup di air seperti tumbuhan bako ini, maka adaptasinya yang digunakan oleh tumbuhan itu adalah untuk mempertahankan diri sesuai dengan habitatnya. Nah, ini ada lagi tumbuhan. Ayo, tumbuhan apa ini? Nah, ini adalah tumbuhan enceng gondok. Nah, tumbuhan enceng gondok itu mampu hidup di air. Dan adaptasinya pun itu sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang adaptasinya itu dimanfaatkan untuk mempertahankan diri. Enceng gondok mempunyai ciri batangnya berongga agar mampu membantu terapung. Kemudian daunnya agak lebar, itu juga membantu penguapan. Sama seperti tumbuhan ini. Tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan teratai. Ini tumbuhan yang memiliki akar pendek, berserat dan kuat. Mengapa pendek? Karena tidak perlu butuh air sehingga akar tidak perlu mencairi air yang terlalu banyak. Daunnya tipis, lebar, membantu penguapan, memperbanyak penguapan. Kemudian akarnya tadi selain pendek juga kuat karena mampu bertahan di dasar air atau di dalam lumpur sehingga sulit dicabut, apalagi akarnya juga berserat. Sahabat Papi, tumbuhan teratai ini ada yang menyebutnya lotus, tetapi berbeda. Kalau ini adalah lotus, ya. Lotus mempunyai ciri khusus yang hampir sama dengan teratai. Nah, itu penjelasan tentang teratai dan lotus yang mempunyai ciri yang sama. Nah, tumbuhan yang kedua adalah, nah, seperti yang ada di belakang Pak ini. Tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Apakah tumbuhan higrofit itu? Ya, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu hidup di tempat-tempat yang basah. Nah, seperti di belakang Pak Pi ini tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu mampu hidup di tempat-tempat basah. Misalkan di tembok rumah anak-anak yang lembab, agak lembab, pasti tumbuhan paku mampu tumbuh hidup. Misalkan dekat bak air, tandon air. Nah, itu juga mampu hidup di tempat seperti itu. Ada lagi ini. Nah, ini apa? Lumut. Lumut itu termasuk tumbuhan higrofit. Mampu tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Nah, ketika anak-anak di tempat-tempat sekitar anak-anak yang lembab, pasti di situ ada lumut, kayu yang lembab, batu yang lembab, kemudian tanah yang lembab, atau benda-benda yang sudah lapuk, itu disebut daerah-daerah yang lembab, maka itu mampu ditumbuhi oleh lumut. Lumut adalah merupakan tumbuhan perintis yang mampu membantu pelapukan secara biologis, sehingga lumut disebut tumbuhan perintis yang merintis terbentuknya tanah. Yang ketiga adalah tumbuhan xerophyt.
Untuk memahami tumbuhan xerofit, kita lihat di background belakang Pak Pi ini. Ini adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus ini mampu hidup di gurun pasir, mampu hidup di daerah-daerah tandus, sehingga bentuk adaptasinya dan cara melindungi dirinya itu sesuai dengan habitatnya. Karena daerahnya kering, maka daunnya berbentuk duri yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya besar. Nah, ini batangnya besar loh. Daunnya tidak ada seperti duri, tapi batangnya besar, berguna untuk menyimpan air. Berikutnya, batangnya itu, batang ini dilindungi oleh lapisan lilin. Nah, bertujuan untuk mengurangi penguapan di batang. Karena airnya adalah di batang, maka mengurangi penguapan di batang. Nah, berikutnya, akarnya anak-anak. Akarnya luar biasa. Mampu mencari air sampai sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya. Karena tanahnya kering, maka akar-akar dari tumbuhan kaktus ini mampu menembus tanah atau bebatuan sedalam-dalamnya hingga mendapatkan air. Nah, itulah bentuk mempertahankan diri, beradaptasi. Nah, sekarang sudah tahu bahwa adaptasi itu bertujuan untuk mempertahankan diri agar bisa melangsungkan kehidupannya, agar tetap lestari. Nah, seperti manusia juga akan beradaptasi, misalkan di daerah panas, mengurangi penguapan dengan membawa payung. Begitu ketika hujan, kedinginan juga membawa payung. Tidur kalau malam di daerahnya dingin, maka harus memakai selimut. Itulah bentuk adaptasi. Ya. Nah, sahabat Pak Pi, selain bentuk tubuh, tumbuhan juga bisa mengeluarkan reaksi kimia seperti bau dan lain sebagainya untuk mempertahankan diri. Nah, ini ada teks tentang bambu. Nanti diperhatikan, temukan informasi penting dari teks tersebut. Selamat belajar dan jangan lupa bahagia.